Sebelum kita lanjutkan dialog kita di pagi hari ini, saya akan mengajak Anda untuk menyimak bagaimana pernyataan warga terkait dengan bendera One Piece. Apa sebenarnya kata mereka? Kita simak berikut ini tanggapannya. Ini menurut saya agak aneh sih kalau misalnya dilarang ya, karena dengan adanya pengibaran One Piece atau enggak dikibarkan pun juga tidak ada melunturkan rasa kewarganegaraan kita ya terhadap nasionalis kita terhadap Indonesia gitu. Jadi mending daripada negara mengurusi hal-hal One Piece ya, mending urusin yang lain deh gitu. Menurut saya bendera One Piece itu kan bendera yang dari kartun, yang kenapa sih pemerintah nggak atau ngelarang gitu untuk dikibarkan di sini? Karena menurut saya sebenarnya boleh-boleh saja dikibarkan selagi itu tidak menyinggung arti dari merah putihnya sendiri, yang dimana merah putih itu kan sebagai bendera nasional kita. Memang ada dua sisi ya, jadi dari pemerintahnya mungkin ada kekhawatiran bahwa bendera ini digunakan sebagai simbol aktivisme tertentu. Tapi di sisi lain saya juga takut kalau misalnya memang ini bendera digunakan atau ditunggangi untuk aktivitas yang sifatnya anarkis gitu. Ya sebenarnya agak lebay kalau menurut saya ya, dengan segala respek ke pemerintahan. Tapi justru menurut saya kalau misalnya pemerintah memandang bahwa aksi seperti ini tuh dianggap ilegal atau membahayakan negara, itu justru akan bikin rakyat sendiri makin marah. Menurut saya agak dilonggarin aja sih untuk hal-hal seperti ini. Terutama ini kan juga nggak ada unsur-unsur sara, nggak ada unsur-unsur yang membahayakan bagi siapapun. Justru sedikit lucu bagi saya. Bagi netizen sih malah konten ya, terutama bagi fans One Piece. Ya, kita masih membahasnya soal bagaimana ribut soal pengibaran bendera One Piece jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Kami juga sudah kedatangan anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, ada Bung Andreas Hugo Parera. Bung Andreas Hugo, selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi Adisti, selamat pagi Mas Usman. Iya, kita sudah di paruh pertama kita sudah membahas soal bagaimana ribut-ribut bendera One Piece begitu ya, yang banyak sekali fenomenanya gitu dikibarkan di sejumlah daerah begitu. Nah, kalau Bung Andreas Hugo sendiri sebagai anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Anda melihat ini masalah atau enggak sih? Lebay enggak sih? Ya, terus terang Adisti, saya beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah 4-5 hari yang lalu ditanya oleh wartawan gitu, bahwa ada pengibaran bendera namanya One Piece ini, terus kemudian apakah ini bentuk kegiatan makar gitu. Saya justru kaget gitu, kaget kok ada hal yang gerakan-gerakan makar gitu. Kemudian saya coba cari tahu lebih jauh, terus kemudian saya tanya ke anak saya, katanya karena viral di media sosial gitu. Terus anak saya jelaskan, saya ingat dulu memang di meja belajar anak saya itu banyak komik-komik ini gitu. Saya teringat itu, betul juga ini, artinya ini memang komik yang digemari anak-anak gitu kan. Dan juga gambar tengkorak itu ada lambang bajak laut lah, kurang lebih seperti itu gitu. Nah, menurut saya sih kalau dituduh makar terus itu agak berlebihan lah gitu. Artinya ya mungkin banyak orang yang juga ya hanya ikut-ikutan saja, terus kemudian ya ya rame-rame lah. Tapi menurut saya kalau ini sebagai suatu fenomena, saya kira ini berbentuk ekspresi simbolik dari masyarakat. Yang perlu dilakukan oleh negara, dalam hal ini pemerintah, adalah kita cari tahu apa sih sebenarnya, mengidentifikasi apa sih sebenarnya makna atau yang dimaksudkan dengan ekspresi publik seperti ini gitu. Nah, agak berbahaya kalau kita pagi-pagi menuduh makar, justru malah menimbulkan persoalan baru, bisa menjadi kontraproduktif di masyarakat. Orang yang tidak tahu kemudian dituduh kan jadi repot kita. Tapi juga jangan meremehkan. Nah, kalau ada makna-makna simbolik seperti ini yang muncul di masyarakat, kita perlu tahu dan bagaimana pendekatan secara, ya menurut saya sih pendekatan secara sosial gitu, bukan pendekatan keamanan yang dikedepankan. Pagi-pagi sudah melakukan pendekatan keamanan, kemudian menuduh tindakan makar dan yang lain-lain, yang menurut saya tidak pas untuk ya memberikan ruang publik untuk berekspresi gitu. Kurang lebih seperti itu menurut saya.
Oke, jadi menurut Anda agak berlebihan ketika kemudian direspon ini sebagai upaya makar dan juga untuk memecah belah bangsa begitu. Ini menjadi simbol berekspresi warga begitu ya, yang harusnya menurut Anda bagaimana kemudian pemerintah harus merespon ini fenomena yang kemudian baru saja muncul begitu ya sejak bulan Juli begitu. Bagaimana pemerintah harus merespon ini, jangan sampai kemudian ada kesan reaktif begitu dari pemerintah. Ya, kalau ini dilihat sebagai suatu fenomena sosial, kita perlu ada cara untuk metodologi secara sosial untuk mengidentifikasi, menelusuri, mengetahui lebih jauh apa sebenarnya fenomena ini gitu. Jadi ya kita punya BRIN, kita punya lembaga-lembaga kajian yang bisa ditugaskan untuk melakukan penelaahan secara sosial untuk mengetahui persis fenomena ini gitu. Tapi tidak kemudian kita melakukan tuduhan. Tapi kalau berkaitan dengan menjelang 17 Agustus kita melakukan himbauan, memberikan penjelasan kepada masyarakat yang berkaitan dengan bendera merah putih dan simbol-simbol lain gitu, bahwa simbol kenegaraan itu harus kita hormati dan itu kewajiban sebagai warga negara. Tapi kalau hal-hal ekspresi simbolik yang lain ya silakan, tapi dipisahkan dari simbol-simbol kenegaraan. Itu yang perlu kita lakukan untuk memberikan penjelasan ke masyarakat, bukan kemudian melakukan hal-hal yang menuduh dan tindakan-tindakan yang represif seperti itu. Oke, kalau tadi Mas Usman juga kan mengatakan ini simbol kemudian harus bentuk keadilan begitu ya, keadilan yang harus diciptakan di sebuah negara atau pemerintahan begitu ya, termasuk soal korupsi, kemudian lapangan pekerjaan, bahkan juga berbagai macam permasalahan yang menimpa warga. Apakah ini menjadi trigger juga kemudian fenomena ini muncul di kalangan masyarakat saat ini? Ya, sebenarnya semua lapisan masyarakat sekarang ini merasakan ada masalah yang cukup serius gitu. Yang baru misalnya untuk menengah, rekening-rekening yang dibekukan hanya karena tidak ada transaksi. Saya sendiri kenal rekening saya misalnya di Bank Mandiri itu diblokir. Saya tanya kepada kepala cabang ini kenapa? Oh, PPATK yang memblokir. Loh, PPATK itu kan Badan Intelijen Keuangan. Namanya Badan Intelijen Keuangan, tidak boleh dia melakukan pemblokiran kecuali dengan izin pengadilan, misalnya gitu. Jadi itu satu. Yang kedua, tadi kita bicara anak muda. Beberapa hari lalu Al Jazeera memberitakan ada 44 juta anak muda yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebagian besar itu sarjana misalnya. Jadi saya kira mereka ingin mengekspresikan juga apa yang mereka rasakan hari ini, kesulitan ekonomi, mencari pekerjaan, berjualan, atau misalnya mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan, pendidikan, perumahan, dan seterusnya. Bahkan prajurit-prajurit TNI misalnya juga sekarang bertanya-tanya, mengapa perumahan yang dijanjikan justru tidak berjalan dengan baik gitu, kemana uangnya? Jadi saya kira banyak sekali keresahan masyarakat yang sekarang ini berkembang yang harus direspon oleh pemerintah dengan hati-hati. Tadi saya setuju dengan Pak Andreas. Jadi jangan berlebihan, tapi juga jangan menganggap remeh. Jangan berlebihan artinya nggak perlulah menganggap itu makar sehingga harus dipidana atau didatangi aparat militer. Aparat militer kan bukan penegak hukum. Polisi juga nggak perlulah karena tidak ada pelanggaran hukum pidana di sini. Yang kedua, jangan menganggap remeh, maksudnya jangan mengabaikan, harus dengarkan apa sih yang jadi kritik mereka gitu. Jadi sekali lagi ini adalah ekspresi metaforistik, alegoris atau simbolik yang memang punya makna yang dalam dari masyarakat yang sangat membutuhkan respon lebih bijaksana dari pemerintah. Bung Andreas, apakah Anda setuju ini merupakan bentuk keresahan dari masyarakat yang kemudian harus direspon begitu ya, harus didengarkan begitu aspirasi dari masyarakat ini soal bagaimana korupsi yang kemudian makin merajalela, lapangan pekerjaan kok ya makin sedikit saja begitu, belum ada terlihat upaya pemerintah begitu. Apakah ini juga jadi salah satu bentuk keresahan masyarakat sampai akhirnya fenomena ini muncul dan juga ramai di masyarakat, Bung Andreas?
Ya, Adisti, itu yang saya katakan tadi. Saya tidak mau pagi-pagi menyimpulkan karena suatu fenomena sosial itu harus perlu ditelusuri lebih lebih ilmiah lah, dengan cara yang lebih lebih detail untuk mengetahui persis. Karena menyimpulkan pagi-pagi itu sama aja dengan menuduh makar atau menuduh hal-hal yang kemudian bisa menimbulkan persoalan baru gitu. Oleh karena itu saya katakan tadi bahwa ya kita jangan juga berlebihan, tapi jangan juga menganggap remeh. Dalam arti kita perlu tahu lebih jauh, kemudian sehingga melakukan tindakan yang juga tepat untuk mengatasi persoalan ini. Kalau ini dianggap sebagai suatu persoalan gitu. Jadi ya hal yang berkembang, fenomena yang berkembang itu harus diteliti gitu lebih jauh. Kalau kita melihat itu sebagai suatu fenomena sosial. Jadi saya katakan tadi pendekatannya adalah ya awal adalah pendekatan sosial gitu, sosiologis gitu. Baru kemudian apa terapinya, itu baru kemudian apa pendekatan apa yang mau kita lakukan untuk mengatasi persoalan ini, menyelesaikan, menjawab persoalan ini gitu. Itu yang saya maksudkan tadi, Mbak Adisti. Oke, termasuk juga kalau dikatakan apakah ini ada kaitannya dengan politik, seperti mengaitkan dengan situasi politik saat ini dan juga situasi negara saat ini. Anda melihatnya gimana, Bung Andreas dan juga Mas Usman serta Bung Fahmi? Bang Andreas dulu mungkin. Bang Andreas dulu. Bisa jadi ya, bisa jadi juga tidak gitu, Adisti. Dalam arti apa? Itu yang namanya fenomena sosial gitu. Fenomena sosial menurut saya artinya yang saya belajar secara sosiologis, kita perlu melakukan penelusuran yang lebih jauh untuk mengidentifikasi apa sih persoalan sebenarnya. Dan kemudian setelah kita tahu apa persoalannya, baru kemudian ya kita melakukan cari solusi bersama. Ya, cari solusinya gitu. Dan itu adalah tugas negara gitu. Dalam hal ini ya pemerintah yang mempunyai otoritas dan mempunyai aparat untuk melakukan hal-hal tersebut gitu. Tapi kalau pagi-pagi kita membuat kesimpulan itu berbahaya gitu. Kalau untuk berbahaya dalam arti apa? Bisa kita salah menyimpulkan dan salah melakukan tindakan gitu. Nah, saya kira ya ini muncul kan tiba-tiba gitu kok ya ada orang menggunakan bendera ini atau simbolik ini, simbol-simbolik. Meskipun tadi saya dengar juga katanya sebelumnya Mas Wapres juga sempat menggunakan itu. Kalau beliau juga sempat menggunakan itu kemudian dituduh makar, gimana nanti? Oke, Mas Usman, bagaimana Anda melihat ini? Apakah ini ada kaitannya dengan politik ataupun kemudian situasi politik dan juga situasi negara saat ini? Politik dalam pengertian filsafat Aristotelian ya, politik kebaikan, kemaslahatan, kemuliaan, ya itu ada. Itulah yang ingin disuarakan oleh para sopir truk, oleh anak-anak muda, bahwa kemerdekaan Indonesia itu haruslah diukur dari seberapa maslahat, seberapa adil, seberapa sejahtera. Telah kita lihat di dalam kenyataan, itu cita-cita politik kan, cita-cita para proklamator yang berpolitik atau mendirikan partai politik atau misalnya memimpin pemerintahan. Tapi kalau politik dalam pengertian, oh ini ada orang, kelompok atau aktor besar yang ingin menjatuhkan pemerintahan Prabowo, siapa gitu? Nggak ada. Analisis politik yang kita bisa ikuti kan sederhana. Bahkan kubu politik yang semula bersaing dengan kubu politiknya Prabowo itu baru mendapatkan katakanlah suatu insentif politik kan. Misalnya PDIP separuh kan beroposisi nih di bawah Pak Hasto Kristianto dan juga Ibu Mega gitu kan. Tapi kan belum lama ini Pak Hasto baru dibebaskan misalnya dengan amnesti. Atau misalnya pesaing politik lainnya dalam Pilpres kemarin adalah kubunya Pak Anies Baswedan. Pak Tom Lembong itu kan misalnya di proses hukum yang jelas sekali motifnya politik itu sudah diberikan insentif politik. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan ini ada manuver politik. Begitu pula dengan Pak Jokowi, katakanlah begitu ya. Banyak menteri di pemerintahan sekarang itu menteri-menteri yang merupakan kabinet dari pemerintahan sebelumnya, bahkan anaknya Pak Jokowi wapresnya. Jadi sebenarnya kekhawatiran ada yang menunggangi secara politik untuk kepentingan mengganti pemerintahan atau menggulingkan pemerintahan yang sah seperti definisi makar itu, saya kira itu seperti tadi saya katakan, melihat ada ancaman macan atau harimau, tapi sebenarnya itu bayangan dari sebuah cahaya kucing gitu. Jadi berlebihan gitu. Ketakutannya
ketakutan yang ada di dalam kenyataan dan ketakutan pada ancaman yang ada dalam pikiran lebih besar dalam pikirannya gitu. Nah, ini yang saya kira ya seperti takut pada bayangan sendiri gitu. Karena itu dialog lah gitu ya, jangan represif, jangan tangkap, jangan melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak perlu secara hukum, baik hukum pidana, hukum perlindungan bendera atau hukum-hukum lainnya yang sebenarnya tidak ada dasar untuk mengambil tindakan represif hukum terhadap mereka gitu. Kalau dari Bung Fahmi sendiri, kalau di media sosial sendiri, apakah Anda melihat apakah ini ada kaitannya dengan situasi politik dan juga situasi negara saat ini? Singkat saja, terakhir. Ya, jadi saya gunakan social network analysis ya. Di situ ketahuan siapa saja yang berbicara dalam topik ini. Apakah ada, kalau kita bicara politik, kita lihat pada saat pilpres kan ada klaster kubu A, kubu B, kubu C. Ada nggak klaster-klaster seperti itu yang sekarang ini? Saya lihat tidak ada. Kebanyakan yang berbicara itu ada aktivis, ada publik secara umum, kemudian ada media. Klaster yang pro dan kontra yang pada saat pilpres itu saya nggak lihat mereka membawa narasinya, gitu, membawa agendanya. Jadi saya lihat ini memang murni ekspresi publik untuk menyampaikan kecintaannya mereka kepada Indonesia dengan wujud mungkin protes, ekspresi seperti ini. Gitu. Mungkin ada sebagian kecil memang yang mencoba untuk menggunakan hashtag-hashtag tertentu, tapi nggak kemana-mana, hanya kelompok kecil itu saja. Dan itu tidak menggambarkan secara keseluruhan. Misalnya itu ada hashtag, misalnya saatnya ganti Prabowo Gibran, itu ada, itu kecil sekali. Tapi bisa kemudian ini dipakai sebagai gambaran keseluruhan, ya seperti itu. Ini ada mencoba aja main-main. Saya bisa lihat ini bisa di-ignore lah gitu. Makanya kalau ketika pertanyaan tadi, ada nggak hubungannya dengan politik? Kalau dari sisi data, ini lebih natural dari publik aja bicara. Apalagi kalau kita lihat di TikTok, itu publik umum, mereka menggunakan artificial intelligence, kegiatan mereka sehari-hari, foto-foto tentang truk dan lain-lain. Itu jadi viral dengan narasi yang mereka bikin. Ya. Dan itu kalau kita lihat profilnya, itu profil akun-akun yang selama ini memang sudah aktif menyuarakan kegiatan mereka, tidak selamanya bicara politik gitu. Oke, jadi apa yang kemudian bisa menurut Anda bisa direspon dari pemerintah utamanya di media sosial terkait dengan ini? Ada beberapa respon yang sudah mulai positif, misalnya ya Pak Dasko yang cukup terkenal yang di awal melihat, oh ini saya mendengar ada sesuatu yang dianggap makar lah. Kemarin saya baca tone-nya sudah berbeda, bahwa ini tidak masalah, bendera ini tidak masalah, ini sudah sangat positif. Kita harus appreciate. Ada pergeseran tone yang disampaikan oleh pemerintah dalam menghadapi bendera One Piece ini. Ini salah satu yang bagus. Kemudian ini bisa dilakukan berikutnya. Tadi Pak Andreas cerita mengusulkan supaya ada riset. Mungkin dari BRIN, ini kan masih ada beberapa minggu lagi ya untuk 17 Agustus. Coba fenomena ini di riset, kalau seandainya di channel, kita melihatnya bukan sebagai, oh ini semangat makar, bukan. Ini sama-sama mencintai negeri ini, cuma dengan cara yang berbeda. Kalau kita generasi yang lama dengan bendera merah putih dan seterusnya, generasi yang sekarang dari sopir kemudian dibawa di media sosial, mereka melihat dengan cara-cara K-pop fandom, ya. Dan ini adalah cara sekarang dan masa depan, ya. Dan kira-kira seperti itu. Ya, ini harus dipertemukan. Ada nggak misalnya, oke, secara praktis, ini mau 17 Agustusan. Mungkin ada nggak semacam lomba pakai topi jerami, tapi mereka mengibarkan bendera merah putih untuk memperjuangkan sesuatu, kan bisa. Ya. Banyak pertemuan antara dua generasi ini, ide-ide ini bisa kita pertemukan. Channelingnya apa? Sama-sama untuk mencintai negeri ini. Oke, jadi paling tidak harus direspon positif dulu, kemudian jangan reaktif dulu, dan harusnya lebih direspon juga secara kreatif begitu ya. Apa sebenarnya didengarkan dulu, apa sebenarnya menjadi aspirasi atau keinginan dari para masyarakat kita sampai kemudian ada fenomena semacam ini, dicarikan solusinya bersama oleh pemerintah selaku otoritas yang paling kuat di negeri ini. Terima kasih founder Drone Emprit yang juga pengamat media sosial Bung Ismail Fahmi sudah bergabung bersama kami. Kemudian ada Direktur Eksekutif Amnesty International Bang Usman Hamid, dan juga ada anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan Bung Andreas Hugo Parera. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Kapal cepat pengangkut wisatawan tenggelam di Pelabuhan Pantai Sanur, Denpasar, Bali. 2 wisatawan asing asal Tiongkok tewas, sementara 1 orang lainnya masih dicari. Informasi terkininya hadir sesaat lagi.
Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu Meja The Forum live di Kompas.